Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine, healthy, and happy. Saya berharap kalian baik, semoga sehat dan bahagia selalu. Why we must study in English? The first, you have opportunity to get a job and you able to speak in two language. Jadi, pentingnya dalam belajar bahasa Inggris, yang pertama, kalian memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan mampu berbicara dalam dua bahasa. Of course, you get add value to us. So, keep spirit. Semangat! Okay, today we are learn about narrative text. But before, you must know learning objective. Narrative text is one type of text in the form of imaginary story, a real story, or a fairy tale. Jadi, suatu jenis teks yang berupa cerita hayalan, kisah nyata yang direkayasa, atau dongeng. Selain itu, juga menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Kemudian, generic structure of narrative text. The first one is orientation. Jadi, orientation ini merupakan pendahuluan atau pembuka yang berupa pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Kemudian, complication, yaitu pengembangan konflik atau pemunculan masalah pada cerita. Selanjutnya, resolution, yaitu penyelesaian konflik atau langkah yang diambil untuk merespon masalah. Kemudian ada reorientation, ungkapan-ungkapan penutup yang menunjukkan berakhirnya suatu cerita. Selain itu juga bersifat opsional atau tidak selalu ada pada narrative text. Yang terakhir, coda, merupakan perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran atau nilai pada cerita tersebut. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan. Yang pertama, noun. Pada umumnya kata benda digunakan sebagai kata ganti orang, hewan, atau benda dalam cerita. Misalnya stepmother, the dwarf, carriage, dan lain-lain. Kemudian ada past tense. Narrative text menggunakan kata kerja bentuk lampau. Misalnya when, ate, meet, dan lain-lain. Selanjutnya ada time connective, merupakan kata penghubung waktu untuk mengurutkan kejadian. Misalnya after, before, after that, dan lain-lain. Selanjutnya ada action verb, kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan. Misalnya stayed, climbed, wrote, dan lain-lain. Selanjutnya ada saying and thinking verb, kata kerja yang menunjukkan pelaporan atau ujaran, misalnya say, told, talk, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini contoh narrative text. The monkey and the cave seller. Kali ini saya memberikan tugas tentang cerita Cinderella. Silahkan pahami gambarnya, kemudian ceritakan kembali apa yang kamu ketahui dalam cerita tersebut. Oke, itulah tadi penjelasan tentang narrative text. I think that's all. Semoga materi kita bermanfaat. See you later and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.